Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi tentunya aku di sini Septian Widodo, bukan saudara presiden. Sebelumnya terima kasih buat para tenaga medis yang terus bekerja keras, terus semangat, terus berusaha keras membasmi corona. Dan juga saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang terus stay di rumah, terus menjaga jarak dari kerumunan. Karena apa? Kita harus benar-benar disiplin menjaga diri agar tetap sehat, menjauhi kerumunan, karena memang corona ini luar biasa cepat menyebarnya. Intinya kita harus benar-benar kuat dan bekerja sama dengan baik. Oke? Nah, sesuai dengan judul aku hari ini, aku akan membahas 4 perbankan atau perusahaan bank yang benar-benar luar biasa ataupun akan cuan di masa-masa krisis. Sebelumnya mungkin teman-teman belum tahu, kita pernah mengalami krisis yang luar biasa, tentunya di tahun 98, di 2008, di 2015. Jadi tahun-tahun itu tahun yang luar biasa gonjang-ganjingnya perekonomian ya. Mungkin yang kamu kurang menyadari di 2015 ya teman-teman. Itu kita pernah mengalami krisis, bukan hanya di Indonesia ya, ini global. Nah, hari ini aku akan membahas atau membandingkan krisis di masa lalu dan krisis yang terjadi saat ini. Aku akan membahas di krisis di tahun 2008. Oke, 2008 itu sempat mengalami krisis yang luar biasa. Jadi bursa saham itu anjlok seanjlok-anjloknya. Ya, hampir ada yang sampai 60%-an turun. Bukan hanya di Indonesia, tapi di global, di seluruh dunia. Nah, jadi keempat bank ini yang akan aku jelaskan itu pernah mengalami dampak yang luar biasa di 2008 itu. Oke, langsung saja. Yang pertama itu adalah BBRI. Nah, BBRI itu di Januari di 2008. Ya, kita startnya dari Januari 2008. Itu pernah menyentuh harga tertinggi di 710 perak per lembar. Namun turun menjadi 340 perak sampai akhir Desember di 2008. Jadi turun 58%. Wow. Namun nggak butuh waktu lama, Juli 2009 itu dia kembali lagi ke posisi tertingginya di 710 perak. Jadi dia hanya butuh waktu 7 bulan untuk kembali lagi ke posisi semula. Luar biasa. Kedua ada BBNI. Nah, BBN ini di Januari 2008 itu pernah menyentuh harga Rp2.000 per lembar. Namun, turun hingga akhir Desember 2008 itu pernah menyentuh harga 425 perak. Turun 78%, teman-teman. Wow, 78%. Dalam waktu 9 bulan, yaitu di September 2009, itu BNI bisa recovery ke harga yang tertinggi tadi di harga 2000. Jadi butuh waktu 9 bulan untuk BNI untuk kembali lagi. Berikutnya saham ketiga yaitu adalah BMRI, yaitu Bank Mandiri. Januari 2008 itu harganya tertinggi menyentuh 1.700 per lembar, namun turun di Desember 2008 itu Rp875, turun 61%. Jadi nggak butuh waktu lama, Juli 2009 yaitu sekitar 7 bulan bisa recovery kembali ke posisi tertinggi yaitu di 1.700, butuh waktu 7 bulan. Berikutnya ada BCA. Januari 2008 itu harga tertingginya menyentuh Rp3.550. Harga terendahnya di Desember 2008 itu 2.700. Jadi turun 27%. Butuh waktu 6 bulan untuk BCA kembali lagi ke posisi tertingginya, yaitu di Juni 2009, yaitu di harga 3.550. Oke, baiklah. Jadi apa teman-teman? Jadi ternyata di 2008 kasus yang menggonjang-ganjingkan dunia saham, dunia perindustrian itu hanya butuh nggak sampai 1 tahun kembali lagi ke posisi tertingginya. Nah, untuk sekarang kita terjadi di 2020, di krisis 2020 sebelum corona, keempat bank ini mengalami pernah menyentuh harga-harga tertingginya ya. Oke, di pertama itu
BRI tadi, yaitu BRI pernah menyentuh di harga tertinggi di 2020 ya, sebelum corona itu 4.700. Gara-gara corona turun menjadi 2.440 di harga terendahnya. Namun saat ini harganya itu sudah menjadi 2.730. Sudah mengalami kenaikan. Namun masih ada gap, yaitu sebesar 41% di harga tertingginya. Jadi kalau dia akan kembali lagi ke harga tertingginya, jika terhitung kamu beli di harga sekarang, itu kamu bisa cuan 41%. Berikutnya, kedua ada BNI. Harga tertingginya yaitu pernah menyentuh 9.200. Namun di harga terendahnya setelah corona itu 3.160. Saat ini harganya sudah menyentuh 4.100. Jadi dari 4.100 ke 9.200 per lembar sahamnya, kamu bisa cuan 55%. Tadi BRI 41%, BNI 55%. Berikutnya ada BMRI. Di harga tertingginya pernah menyentuh di harga 8.000 per lembarnya, namun gara-gara corona turun menjadi harga terendahnya 3.860. Harga saat ini itu menyentuh 4.460. Jadi, jika kembali ke harga tertingginya, maka kita bisa cuan 44%. Berikutnya ada di BCA. BCA itu pernah menyentuh harga Rp34.000 per lembar, turun menjadi Rp22.000 per lembar. Harga terendahnya, namun saat ini harganya sudah menjadi Rp25.850. Jadi kalau dia kembali lagi posisi tertingginya, maka kamu akan cuan 24%. Wow. Teman-teman, jadi apa solusinya? Di video ini aku tidak menyarankan atau menyuruh kalian untuk investasi ke 4 saham ini, tidak. Aku hanya berbagi info atau berbagi ilmu mengenai kejadian-kejadian di masa lalu dan membandingkan di saat ini. Kira-kira bank ini akan recovery nggak dalam waktu dekat? Kita nggak tahu. Semua nggak ada yang tahu, ya. Tapi kalau kalian tanya aku, apakah aku punya saham keempat ini? Ya, aku nggak punya semua, tapi beberapa aku punya. Karena aku yakin ya ini bakal kembali ke pos semula. Atau karena aku yakin Indonesia akan maju atau Indonesia akan terus berkembang, maka saham-saham ini akan terus naik. Percaya aku. Jadi intinya apa, teman-teman? Nah, di setiap krisis pasti ada kesempatan. Di setiap masalah pasti ada peluang. Oke, baik lagi tentunya kita melihat ini krisis ini sebagai peluang atau krisis ini sebagai masalah. Ya teman-teman, sekedar informasi aja, ya lebih dari 80% ya investasi di Indonesia itu masih dipakai asing. Indonesia itu masih kecil. Kita lokal itu masih sedikit untuk investasinya. Jadi buat teman-teman, masa asing aja percaya sama Indonesia, kita sendiri rakyat Indonesia nggak percaya sama negara sendiri, ya kan? Jadi jangan salahkan orang asing makin banyak uangnya, salahkan kita kenapa kita sedikit mendukung investasi di negara sendiri. Nah, jadi mungkin video kali ini sedikit aja menggambar tentang saham perbankan. Ya, selain dari saham perbankan ada lagi saham-saham yang cuan lagi atau saham-saham yang naik lebih tinggi lagi di masa-masa krisis. Namun saham perbankan ini biasanya itu lebih kuat baliknya. Karena apa? Karena itu sebagai basically atau sebagai dasar perindustrian, karena memberikan modal, memberikan memberikan para usaha-usaha mikro kredit, apalagi kredit kur, ya kan? Mungkin kalian pengusaha tahu kredit kur. Ya, kali ini cukup sekian videonya tentang saham perbankannya. Mungkin kalian kalau punya ide ataupun punya saran-saran, boleh tambahkan komen di bawah. Nanti kita akan sharing-sharing atau aku akan balas komen kalian. Jadi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Jadi buat kalian para investor, buat kalian yang para pendukung Indonesia maju, percayalah Indonesia bakal maju. Kenapa?
pemerintah kita itu saat ini benar-benar mendukung. Ya, pemerintah kita tuh tidak lepas tangan. Dia mendukung tenaga medis, dia mendukung para investor, dia mendukung para pengusaha. Namun balik lagi, tidak ada yang namanya masalah itu langsung cepat sembuh, tidak. Oke, pemerintah ini membuat kebijakan agar seperti pesawat. Nggak pesawat terbang, nggak langsung jatuh. Buah, kalau langsung jatuh hancur. Jadi pemerintah itu membuat kebijakan-kebijakan agar pesawat ini turunnya itu ya mungkin turun tapi turunnya dengan landing dengan sempurna. Tapi ingat pasti akan ada pemulihan. Percayalah akan ada masa depan yang lebih baik untuk Indonesia. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, sekali lagi like, comment, dan subscribe tentunya. Oke, terima kasih sudah nonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sukses buat para investor. Ciao.